teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lidiana Dangalila dengan NIM 2019-01-2017. Di sini kami dari kelompok 5A akan menjelaskan pengertian mesin mailing, bagian-bagian beserta fungsinya, proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan persettingan cutter. Mesin fries atau mailing mesin merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara penyayatan bahan dengan menggunakan alat potong. Penyayatan benda kerja pada mesin fries dilakukan oleh pisau fries atau mailing cutter. Berbeda dengan kebanyakan alat potong yang digunakan mesin perkakas pada umumnya, misalnya mesin bubut atau mesin scrap yang hanya memiliki sisi potong tunggal, maka pisau fries memiliki banyak sisi pemotong. Pada mesin fries, pisau fries dipasang pada arbor yang memiliki sumbu mendatar ataupun tegak. Pisau fries yang dipasang pada arbor mendatar biasanya ditempatkan di bagian tengah arbor, di mana salah satu ujung arbor ini dipasang pada spindel mesin sehingga arbor dan pisau fries dapat berputar bersama spindel mesin. Sementara itu, benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin fries dijepit dengan menggunakan peralatan penjepit benda kerja seperti klem penjepit atau ragum yang dipasang pada meja mesin. Bagian-bagian utama mesin fries dan fungsinya. Bagian-bagian utama mesin fries terdiri dari kolom, spindel, lengan, arbor, meja, sadel, lutut, dan alas mesin. 1. Kolom. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindel, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah dari roda gigi transmisi, motor penggerak, beserta puli-pulinya. Yang kedua, spindel. Spindel merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau fries. Yang ketiga, arbor. Arbor merupakan tempat kedudukan pisau fries. Arbor dipasang pada spindel mesin sehingga bila spindel berputar maka arbor akan ikut berputar pula. Pada mesin fries mendatar, arbor memiliki bentuk batang bulat yang sepanjang badannya terdapat alur pasak. Arbor jenis ini dilengkapi dengan beberapa cincin atau spacer yang berfungsi untuk menjepit pisau fries atau cutting tool sehingga pisau fries tidak bergeser dari kedudukannya. Di dalam pemakaiannya, arbor ini ditopang oleh penopang arbor. Yang keempat, lengan atau overarm. Lengan pada mesin fries mendatar memiliki fungsi sebagai penyokong arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. Bagian bawah lengan ini memiliki alur berbentuk ekor burung atau dovetail yang sesuai dengan bentuk alur ekor burung pada kolom mesin dan penopang arbor atau arbor bracket. Dengan demikian, lengan mesin fries ini dapat digeserkan kedudukannya pada kolom mesin dengan cara mengendorkan baut-baut pengikatnya. Yang kelima, meja atau table. Meja mesin fries merupakan tempat di mana benda kerja akan di-fries. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau penegang benda kerja seperti ragum, klem, kepala pembagi, dan kepala lepas. Dilihat dari konstruksinya, meja mesin fries mempunyai bentuk persegi panjang dengan alur-alur T pada bagian permukaannya. Alur-alur T ini merupakan tempat kedudukan baut-baut yang digunakan untuk pengikat ragum, klem, kepala pembagi, atau kepala lepas. Yang keenam, sadel. Sadel atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari sadel terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, sadel dapat digerakkan dalam arah melintang secara halus. Pada dasarnya, menggerakkan sadel ini berarti juga menggerakkan meja dalam arah melintang, karena bagian bawah meja ditumpu oleh sadel, sehingga kalau sadel digerakkan maka meja juga akan ikut bergerak. Sadel dapat dikunci terhadap lutut sehingga sadel tidak berubah posisinya sewaktu dilakukan pengefraisan benda kerja. Yang ketujuh, lutut. Lutut atau knie merupakan tempat kedudukan sadel, di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. Karena meja
meja bertumpu pada sadel dan sadel bertumpu pada lutut, maka menggerakkan lutut naik atau turun berarti menggerakkan meja secara vertikal untuk mendekati atau menjauhi pisau fries yang terpasang pada arbor, agar pada waktu melaksanakan pengefraisan lutut berada dalam posisi yang kokoh, maka lutut dapat dikunci terhadap kolom. 8. Alas atau bed. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin fries seperti kolom beserta lengan dan spindel, lutut beserta sadel dan mejanya. Selain itu, alas memiliki satu rongga atau ruangan yang merupakan tempat menampung cairan pendingin. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kasirinus Bastianus Kedetukan, NIM 201912021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lady mengenai proses setting benda kerja pada mesin milling. Ada 4 pekerjaan yang harus dilakukan saat proses setting benda kerja pada mesin milling. Di antaranya pengukuran koordinat benda kerja, pengenalan fitur dari benda kerja, penentuan datum target, dan penyimpanan data terpilih. Yang pertama, pengukuran koordinat atau koordinat measure. Pada tahap ini, pertama-tama benda kerja dipastikan sudah tercekam di meja mesin. Proses pencekapan benda kerja disesuaikan dengan kondisi material dari benda kerja. Kemudian lakukan pengukuran koordinat benda kerja sesuai dengan bidang acuan atau referensi yang dipilih. Langkah ini kebanyakan operator mesin milling menggunakan alat yang namanya Center Fixed Angle Finder. Alat ini dipakai untuk positioning koordinat pada bidang X dan Y. Untuk pengukuran pada zoom buset, pengambilan datanya langsung disetting dengan alat potong yang digunakan. Yang kedua, pengerjaan fitur atau feature worklist. Tahap kedua, pastikan atau identifikasi fitur dari benda kerja yang memiliki posisi penting. Dalam artian, fitur dengan fungsi khusus bisa menjadi acuan sebagai basic atau base pengukuran koordinat. Dalam beberapa kasus bidang sering dijadikan acuan penyetingan, tapi untuk kondisi tertentu, lubang bisa menjadi kunci atau pusat acuan bagi semua fitur. Yang ketiga, penentuan datum target atau datum target. Yang berikutnya, dial benda kerja. Dial benda kerja atau dial indikator merupakan alat pembanding yang banyak digunakan di industri permesinan, terutama bagian pengukuran. Fungsi dial indikator yang pertama, untuk memeriksa penyimpanan yang sangat kecil dari bidang datar. Yang kedua, memeriksa benda bulat. Ketiga, memeriksa benda permukaan lengkung. Keempat, memeriksa kekerataan dari permukaan benda. 5. Memeriksa penyimpanan eksentris. Keenam, memeriksa kesejajaran permukaan benda. 7. Menyetel kesentrisan benda pada pencekam mesin. Kedelapan, memeriksa penyimpanan bantalan pada poros engkol. Bagian-bagian dari dial indikator. Yang pertama, outer ring. Bagian dial indikator yang berfungsi untuk kalibrasi atau menempatkan skala jarum panjang pada angka 0. Outer ring dapat diputar ke kiri atau ke kanan untuk menentukan posisi angka 0 yang tepat. Yang kedua, skru pengunci atau fine adjustment. Komponen ini berbentuk seperti skrup untuk mengunci outer ring saat proses kalibrasi dial indikator, sehingga saat dial indikator sudah dikalibrasi, angkanya tidak berubah. Yang ketiga, jarum panjang atau jarum petunjuk. Jarum panjang ini akan langsung bergerak saat bidang sentuh tertekan oleh benda kerja. Nilai pergerakan dari jarum tersebut tergantung dari beberapa nilai skala dial yang digunakan. Yang keempat, jarum pendek atau jarum penghitungan putaran. Jarum pendek akan bergerak satu ruas jika jarum panjang bergerak dari angka 0 sampai dengan angka 0 lagi atau satu putaran. Yang kelima, batas toleransi. Dua alat ini dapat digeser ke kiri atau ke kanan sampai dengan kehendak kita untuk melihat batas pergerakan jarum panjang ke arah kiri dan kanan pada saat proses pengukuran benda kerja. Yang keenam, stem. Stem pada indikator yang berfungsi sebagai tempat spindle bergerak naik turun. Yang ketujuh, spindle.
Spindle terletak di bagian bawah dial indikator yang berfungsi sebagai input data ke dial indikator. Yang kedelapan, magnetic switch. Magnetic switch digunakan sebagai base atau landasan magnet yang diletakkan di atas meja pengukuran atau papan besi, agar saat melakukan pengukuran posisi alat tidak goyang atau berubah. Dial indikator sendiri ada beberapa jenis sesuai dengan skala yang digunakan. Yang pertama, dial dengan nilai skala 0,01 mm. Jenis ini dapat digunakan untuk mengukur dengan batas ukuran sampai dengan 10 mm. Yang kedua, dial Gauge dengan nilai skala 0,01 mm. Jenis ini mempunyai batas ukur sampai dengan 1 mm. Yang ketiga, dial jauh dengan nilai 0,005 mm. Jenis ini mempunyai batas ukur sampai 0,025 mm. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ditya Gapri, NIM 2019-01-2024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pian, yaitu cara penyetingan cutter. Di sini alat setting cutter yaitu ganja, head wheel cutter, jangka sorong, pengunci outboard, cutter, kuas, palu karet, and wheel cutter. Di sini caranya yaitu: 1. Lepaskan outboard. Yang kedua, pasang pengunci kolek. Yang ketiga, pasang outboard kembali sambil diputar. Yang keempat, pasang puter. Yang kelima ini, kencangkan dengan kunci sambil memegang handle rem. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Salam bahagia.